Jordi Onsu selebriti muda yang terbilang multitalenta. Karena tak hanya pandai mengelola usaha-usahanya, namun Jordi Onsu diam-diam memiliki bakat menjadi sutradara. Terbukti beberapa video klip milik veteran Peto Putra Onsu didirect langsung oleh Jordi. Adik dari selebriti dan pengusaha sukses Ruben Onsu ini mengaku belajar menyutradarai video klip secara otodidak. Tapi kira-kira dari manakah Jordi Onsu mencari referensi untuk membuat karya-karya video klip sang keponakan tercinta Sinyo Betran? Jadi kalau ngedirect sebenarnya ya belum bisa dibilang sebagai director, cuma kan membantu gitu ya di situasi yang seperti ini. Sebelum-sebelumnya juga udah sih. Ya kan waktu itu soalnya bingung cari director siapa ya, dan kebetulan yang dibikin adalah klip keponakan, klip kakak ipar aku juga. Jadi memang yang ngebantuin. Dan memang bikinnya sama tim MOP semuanya, tim yang biasa kita kerjakan program bersama-sama. Selain si video klip juga kan ada beberapa program yang memang kita develop bareng-bareng. Dari dulu juga ngevlog juga bareng-bareng gitu ya. Jadi rasanya menambah hobi baru aja. Jadi belum bisa dibilang sebagai sutradara lah, tapi ya membuat karya aja. Akhirnya memberanikan diri. Iya, karena mungkin hobi ya. Dari dulu kan maksudnya dari kecil aku pertama kali syuting tuh SD kelas 4 ya, umur 9-10 tahun gitu. Jadi enggak 9-10, lebih kecil lagi, umur 6 tahun kalau nggak salah udah mulai syuting. Jadi ya memang ini sudah menjadi hobi gitu, dimana kalau lagi nggak syuting gitu ya demen, bukan cuma ngedirect aja gitu, tapi kadang-kadang pengen belajar juga gitu, gimana sih jadi kameramen tuh gimana gitu. Terus kadang-kadang juga suka bantuin, kayak waktu bikin video klipnya Bunda gitu ya, bantuin anak-anak properti bikin gimana caranya bikin tongkat baru kelihatannya jadi lusuh, jadi kotor, jadi tanah-tanah gitu ya. Emang senang gitu ya, dan senang juga ngelihat perkembangan keponakan gitu ya, Thalia, Onyo juga. Mereka mungkin merasa nyaman kalau sama keluarganya sendiri gitu diarahkan, dimana mereka sekarang ini sudah bisa diminta untuk bergaya aneh-aneh gitu. Thalia dengan centilnya, Onyo dengan pubernya dia, terus dia dengan manisnya dia juga gitu ya. Jadi sekalian ngawal keponakan-keponakan, biar maksudnya kan kalau syuting sama orang, angkelnya, ayahnya, bundanya nih kadang-kadang takut kelepasan nanti. Jadi udah kita aja yang buat kita aja. Dari mana sih? Referensi mah pasti. Jadi gini, semua yang kita bikin bukan tentang aku, bukan tentang Onyo aja, bukan tentang ayah aja, tapi kita bareng-bareng. Hasil karyanya bukan tentang karena aku yang ngedirect, bukan cuma karena mungkin video klipnya dibantuin dengan bintang-bintang lain, bukan karena timnya aja, tapi memang benar-benar kita punya porsinya masing-masing. Onyo ketika diberikan arahan juga dia mendengar, dia mau mencoba gitu ya. Aku juga sama tim sering ngobrol, sering buka YouTube juga, kita buka dari majalah, karena kan kalau misalkan sekarang ya ngeliat video dari orang ntar mirip, dibilangnya wah ntar jeplak gitu. Terus ya lebih ngeliat ke majalah sih yang nyata, kayak yang video klip Deritaku gitu ya. Ya mungkin orang dengar lagunya, orang bakal mikirnya jadi pengamen mungkin dari lagu itu gitu kan. Terus jalan panjang ini harus dilalui, terus udah gitu mungkin orang mikirnya dia jadi pemulung, terus dia jadi bisa jadi tukang gorengan. Tapi ya apa yang beda ya, itu sama ayahnya tiba-tiba ngeliat badut yang di lampu merah, kenapa nggak badut aja ya gitu sih, lebih ngelihat situasi kondisi sekitar juga. Tapi seberapa besar sih? Kalau ke semua lagu dipilih sama ayahnya sih. Kalau aku biasanya terima request, jadi nanti ayahnya bilang pokoknya nih gue mau looknya yang ini, arahnya ke barat atau arahnya ke Korea gitu. Dari itu nanti baru diobrolin sama tim, lokasinya di mana, alat yang kita gunakan apa, wardrobe-nya. Ayahnya yang ngurusin wardrobe, kita jarang sih ngurusin. Kita belajar lebih nggak sih? Pengen, makanya tadi juga ngobrol. Nanti ada mau bikinin satu program anak-anak gitu buat Onyo, buat Thalia juga gitu, karena kan
di Indonesia dulu waktu aku masih kecil sama Koruben tuh syuting cerita anak-anak pasti gitu. Ya sekarang ini kan pasti anak-anak nontonnya YouTube gitu ya, tapi YouTube di Indonesia mungkin dari Indonesia yang menghadirkan cerita anak-anak belum ada. Baru dibahas tadi. Ya mungkin 2 minggu kali biasanya Mbak Dina bikinnya cepat. Sekolah khusus nggak? Enggak sih, aku percaya kalau pelajaran itu bukan cuma dari sekolah. Mungkin technically ya, tapi kadang apa yang kita pelajari di sekolah secara teori harus diadaptasi sama perkembangan zaman. Sama kita bisa ya bersosialisasi juga sama orang-orang sekitar. Aku percaya maksudnya di waktu yang tidak terlalu banyak ini untuk mendalami di sekolah rasanya agak sulit, kuliahku aja belum lulus. Jadi ya udah aku banyak-banyak cerita aja kan, teman-teman di kantor juga banyak yang expert juga.